Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap muslim telah diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sejumlah keutamaan dan kemuliaan yang sangat agung dan mulia dan sangat besar. Di antara kemuliaan itu adalah kita mengetahui apa tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dengan ayat ini kita mengetahui apa misi dan tujuan kita ada di muka bumi adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepadanya, mentauhidkannya. Maka setiap muslim di dalam setiap rakaat salat mereka, kita selalu mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah yang merupakan misi kita hidup di muka bumi, hendaklah kita jalankan dan kita realisasikan di dalam setiap hembusan nafas hidup kita. Kita berusaha setiap kondisi, setiap keadaan kita selalu dalam upaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sempurna seseorang dalam merealisasikan ibadah di dalam hidupnya, semakin tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia yang lebih sempurna ibadahnya melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia, yang paling tinggi derajat dan kedudukannya. Karena beliau beribadah kepada Allah dengan hatinya, beliau beribadah kepada Allah dengan lisannya, beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota tubuhnya, dengan hartanya, hidupnya, keluarganya, semuanya dikerahkan, diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana di dalam beribadah kepadanya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyampaikan di dalam menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita manusia terdiri atas hati, lisan, dan fisik, yang masing-masing ini memiliki ibadahnya sendiri-sendiri. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah anggota tubuh, yang semuanya ada kewajibannya yang harus dijalankan, ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, dan juga termasuk ada larangan-larangan yang harus ditinggalkan, hal-hal yang haram yang tidak boleh ada dalam hati seseorang, hal-hal yang haram yang tidak boleh diucapkan oleh seseorang, dan demikian pula dalam anggota tubuhnya. Namun sayangnya seringkali kita fokus kepada apa yang terkait dengan anggota tubuh seseorang. Kita sangat lihai dan pandai untuk menambah ibadah-ibadah apa saja yang mesti kita lakukan. Namun seringkali kita lupa terkait tentang ibadah hati. Kita lihai dan pandai untuk mendefinisikan apa-apa saja yang haram dikonsumsi atau dilakukan dari dosa-dosa besar, seperti memakan babi, darah, bangkai, atau berbuat zina. Namun ketika ditanya tentang apa saja yang haram bagi hati seseorang, seperti sombong, hasad, iri dan dengki, berburuk sangka dan yang semisalnya, atau yang haram bagi lisan seseorang, seperti berbohong, memfitnah, mengadu domba, menghibah, menggunjing satu dengan yang lainnya, seringkali kita keluh untuk mengungkapkan hal ini. Saudaraku fillah, insyaallah pada kajian kita yang berikutnya kita akan mempelajari ibadah-ibadah yang mesti kita kuatkan di kala wabah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab.